Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan saya Marta Manurung dengan NIK CP225 dari Universitas Samudra, Prodi Teknik Industri yang mengikuti program studi independen bersertifikat yang bekerja sama dengan mitra PT Kita CRP Indonesia. Saya akan mengajak kalian menjelajah data bersama NIM. Untuk mengawalnya, jadi kita perlu tahu apa itu NIM. NIM atau kependekan dari Constant Information Miner adalah sebuah platform analisis data yang bersifat open source dan visual. NIM juga menawarkan berbagai macam node yang dapat digunakan untuk berbagai tugas analisis data, mulai dari data pre-processing, modeling, hingga visualisasi. Jadi di sini ada beberapa langkah-langkah untuk menginstal NIM. Yang pertama, mengunduh dan menginstal. Yang kedua, menjalankan wizard instalasi. Dan yang ketiga, menjalankan NIM atau menggunakan NIM itu sendiri. Untuk mengunduh NIM, kita bisa klik link berikut. Ini kita akan diarahkan langsung ke website resmi dari NIM. Untuk mendownload, kita klik button download. Setelahnya kita akan disuruh mengisi informasi yang akan membuat kita masuk ke dalam NIM tersebut sesuai dengan data diri kita. Selanjutnya kita klik di sini. Lalu kita klik download. Saya menggunakan perangkat Windows. Kita klik Windows, lalu download. Secara otomatis NIM akan langsung di-download. Lalu kita akan menunggu NIM sampai selesai terdownload. Di sini saya memilih install for me only. Kemudian I accept the agreement. Klik next, next, next. Kemudian kita klik to install. Tunggu sampai ia selesai menginstal. Setelahnya kita klik finish. Kita tunggu sampai ia membuka aplikasinya. Lalu kita klik launch. Fitur-fitur yang muncul. Yang pertama ada NIM Explorer yang berfungsi sebagai penjelajah atau navigator untuk mengelola workflow. Yang kedua ada Workflow Coach yang merupakan asisten pintar yang akan memberikan rekomendasi node yang relevan untuk digunakan dalam workflow. Selanjutnya ada Node Repository. Node Repository akan menjadi tempat penyimpanan semua node yang dapat digunakan dalam workflow, mulai dari manipulation, views, analytics, dan data-data lainnya. Selanjutnya ada Workflow Editor yang
merupakan area utama di mana pengguna akan membangun dan mengedit workflow. Yang kelima, description, yaitu area utama di mana pengguna akan membangun dan mengedit workflow. Selanjutnya ada outline, yang memberikan tampilan hierarki dari workflow. Dan yang terakhir ada console, yang merupakan tempat untuk menampilkan output dari workflow seperti pesan error, peringatan, ataupun hasil perhitungan. Saya akan menggunakan Nan Analytics Platform menggunakan salah satu algoritma, yaitu algoritma decision tree. Jadi, decision tree adalah salah satu metode klasifikasi yang menggunakan representasi struktur pohon, di mana setiap node mempresentasikan atribut, cabangnya mempresentasikan nilai dari atribut, dan daun mempresentasikan teks. Node yang paling atas disebut node group. Decision tree sangat cocok digunakan untuk kasus dengan data yang dinyatakan dengan pasangan atribut. Label atau output data biasanya bernilai discrete dan data mempunyai missing value atau data yang hilang. Decision tree memiliki 3 jenis node, yaitu root node yang merupakan node paling atas. Node ini tidak ada input dan bisa tidak mempunyai output atau mempunyai input atau mempunyai output lebih dari satu. Yang kedua, internal node yang merupakan node percabangan. Pada node ini hanya terdapat satu input dan mempunyai output minimal 2. Dan yang ketiga adalah leaf node atau terminal node, yang merupakan node akhir yang hanya terdapat satu input dan tidak memiliki output. Jadi langkah-langkah decision tree yang pertama yaitu memilih atribut sebagai root, kemudian membuat cabang untuk masing-masing nilai, kemudian membagi kasus dalam cabang, kemudian mengulang masing-masing cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Jadi yang pertama kita buka online, kemudian kita ke File Explorer, kita klik New, kita klik New Online Workflow. Next. Jadi di sini karena saya baru pertama kali belajar menggunakannya, saya mohon maaf jika akan ada kesalahan yang akan saya lakukan. Jadi di sini saya menggunakan algoritma ini untuk membuktikan bahwa NAND itu dapat digunakan. Jadi kita hanya akan menggunakan algoritma decision tree secara sekilas dan tidak detail, karena kita hanya akan belajar menggunakan NAND Analytics Platform ini. Jadi di sini setelah membuat workflow, di bagian repository saya akan membuka suatu node yang berfungsi untuk membaca data. Di sini saya akan membaca file CSV. Dia akan muncul di sini. Kita arahkan. Nah, CSV Reader ini di deskripsi sudah dilihat penjelasannya. Di sini deskripsi dari CSV Reader ini yaitu membaca CSV files. Jadi di kolom deskripsi kita bisa melihat apa sih kegunaan dari node ini, apa sih kegunaan dari node yang kita ambil. Kita bisa membacanya di deskripsi di sini secara rinci, dan cara-cara menggunakan node sudah ada di deskripsi, jadi kita lebih mudah untuk menggunakannya. Jadi di sini dijelaskan bahwa yang pertama kita memilih file system yang akan dibaca oleh CSV Reader ini.
Nah, di sini kita klik 2 kali. Kemudian akan muncul jendela seperti ini. Kita akan memilih file mana yang akan kita baca, file CSV mana yang akan kita baca. Di sini saya menggunakan index. Jadi index ini merupakan file penjualan kopi pada suatu kafe dengan berbagai jenis kopi. Jenis kopinya ada latte, coklat, americano. Nah, selain kopi ada juga berbagai macam menu minuman. Nah, di sini kita apply lalu klik. Nah, ini sudah kuning, lalu kita klik kanan, kita klik execute. Nah, di bagian ini sudah hijau, berarti CSV Reader-nya sudah membaca file yang telah kita ambil tadi. Nah, selanjutnya, pada dasarnya di decision tree, kita menggunakan partitioning. Jadi partitioning ini akan membagi file data yang telah kita baca menjadi cabang-cabang. Jadi kita di sini klik untuk membuat cabang, kita akan klik partition. Nah, di partitioning sendiri di deskripsi, the input table is split into 2 partitions. Jadi di sini partition ini berfungsi untuk membagi data yang telah dibaca di CSV Reader menjadi 2, menjadi cabang-cabang seperti pohon. Kemudian kita klik kanan, kita klik configure. Nah, di sini kita memilih ukuran dari partition pertama. Kita klik apply, lalu kita klik sudah kuning, kita klik execute. Di sini dia sudah membagi data yang menjadi beberapa bagian. Secara umum dia akan membagi data menjadi 2. Selanjutnya kita masuk ke metode decision tree atau pohon pilihan. Nah, decision tree ini yang saya gunakan, saya menggunakan decision tree learner dan decision tree predictor. Decision tree learner di sini dijelaskan sebagai this node indicates classification decision tree in main memory. The target attribute must be nominal. The other attribute used for decision making can be either nominal or numerical. Jadi secara singkat saya akan mengkonfigurasi. Ini saya akan mengkonfigurasi coffee name menggunakan quality measure unit index dengan cloning method mapping. Jadi ini adalah umum, ini route split, kemudian ini binary nominal split. Kita klik sesuai template saja, kita apply, lalu kita klik print. Selanjutnya kita klik execute. Sesudah ada eksekusi, dia akan berwarna hijau. Kemudian kita klik partition tadi, kita klik decision tree predictor. Decision tree predictor ini adalah sebuah node yang digunakan pada pohon pilihan yang ada untuk memprediksi kelas nilai dari pola yang baru. Jadi decision tree predictor ini akan memprediksi cabang-cabang yang telah dibagi di sini dan yang telah dipelajari di sini. Oke, kita sambungkan. Setelah kita sambungkan, setelah data dibagi dan dipelajari, kita sambungkan ke decision tree predictor. Kita klik kanan, kita klik execute. Ada warna hijau. Pada bagian terakhir
kita klik Node Scorer untuk menghitung prediksi. Itu sudah diprediksi, kita klik Scorer. Scorer ini akan membandingkan dua kolom dari nilai atribut mereka dan menunjukkan completion matrix. Di sini kita klik kanan, kita konfigurasi, kita klik sesuai yang ada di sini, apply, oke. Kita klik execute dan open case. Jadi sini Node Scorer ini akan menghitung kolom-kolom berdasarkan nilai value mereka, value atribut mereka. Jadi secara singkat, di sini saya hanya akan menjelaskan bahwa Node yang digunakan dalam NAM Analytics Platform ini pada algoritma decision tree itu langkah-langkahnya itu membaca data, membagi data menjadi cabang-cabang, mempelajari data yang telah dicabangkan, kemudian memprediksikan data, lalu menghitung skor akhir data. Baik, sampai di sini saja penggunaan NAM Analytics Platform yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini belum sempurna karena saya baru belajar pertama kali untuk mengaplikasikan algoritma ini dalam NAM Analytics Platform. Di sini saya hanya mencoba untuk menggunakan NAM Analytics Platform menggunakan algoritma decision tree, di mana yang saya tahu dan yang saya tekankan di sini hanyalah langkah-langkah yang harusnya dilakukan. Mungkin saya memiliki banyak kesalahan dan ketidaksempurnaan. Saya terbuka untuk menerima kritik dan saran untuk mengembangkan diri saya ke depannya. Mungkin sampai di sini saja. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.